Halo Sobat GP Mania, selamat datang kembali di Bayu Haji Channel yang akan membahas berita MotoGP terlengkap dan paling update. Hasil balapan MotoGP Prancis 2022 dipastikan menjadi pembalap tim Gresini Racing. Enea Bastianini yang sukses menjadi pembalap tercepat pada balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans pada hari Minggu 15 Mei 2022. Ini adalah kemenangan ketiga dari Bastianini di sepanjang MotoGP 2022 yang telah bergulir. Sementara itu posisi kedua dikuasai pembalap tim Ducati Lenovo, Jack Miller, yang diikuti Alex Espargaro di posisi ketiga. Sedangkan Marc Marquez dari Repsol Honda tercatat hanya bisa kesulitan dan finish di urutan ke-6, serta Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha finish di urutan ke-4 di belakang Espargaro. Ketika balapan dimulai, hal yang mengejutkan terjadi dari Fabio Quartararo yang melakukan start sangat buruk. Dia yang awal mulanya berada di posisi ke-4 justru turun ke urutan 8. Quartararo lantas mencoba untuk memperbaiki posisinya. Dalam usaha tersebut, dia pun hampir saja bertabrakan dengan Nakagami dan Marquez. Sementara di posisi depan, Jack Miller dan Francesco Bagnaia mampu mengawali start dengan baik dan langsung memimpin. Menariknya, Enea Bastianini yang memulai balapan dari urutan ke-5 justru sanggup merangsek ke depan dan bersaing dengan Miller serta Bagnaia. Tiga pembalap Ducati itu lantas memimpin jalannya balapan. Joan Mir dari Suzuki X-Star sejatinya mampu mengejar, namun dia justru mengalami insiden hingga keluar dari lintasan. Mir lantas tidak bisa melanjutkan balapan, menyesuaikan satu timnya Alex Rins yang jatuh duluan. Kembali ke baris depan, hingga balapan tinggal menyisakan 10 lap lagi. Posisi saat ini Bagnaia sedang memimpin, diikuti Bastianini di urutan kedua dan Jack Miller di urutan ketiga. Sementara Fabio Quartararo tertahan di posisi kelima dan Marquez di peringkat 7. Persaingan Bagnaia dan Miller pun terlihat ketika balapan memasuki lap 22. Bastianini mampu melewati Pecco yang melakukan kesalahan. Menariknya, tidak lama Bagnaia yang berada di urutan kedua itu justru mengalami kecelakaan di antara tikungan 13 dan 14. Dia pun harus merelakan balapan MotoGP Prancis 2022. Dalam keadaan tersebut, Bastianini semakin nyaman di posisi paling depan dengan jarak 2,6 detik lebih dengan Miller yang berada di urutan kedua. Lalu di urutan ketiga ada Alex Espargaro yang bersaing ketat dengan Fabio Quartararo. Hingga balapan berakhir, posisi tidak berubah. Bastianini dipastikan menjadi pemenang MotoGP Prancis 2022. Baiklah, berikut ini adalah hasil balapan MotoGP Prancis 2022 yang bisa kalian simak ya guys. Bintang Repsol Honda Marc Marquez tak peduli akan dipasangkan dengan siapa. Satu hal yang ia yakini, pabrikan sayap tunggal itu akan memilihkan tandem terbaik untuk MotoGP 2023. Nama Honda Racing terseret di tengah keputusan Suzuki meninggalkan MotoGP akhir musim nanti. Joan Mir digadang-gadang akan jadi mitranya. Juara dunia MotoGP 2020 tersebut mengakui bahwa manajernya sudah berbicara dengan beberapa tim, termasuk Honda. Sementara Pol Espargaro dikabarkan sudah diberitahu tak akan diperpanjang kontraknya. Jelang akhir pekan MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans, Marquez mendapatkan pertanyaan mengenai kemungkinan berduet dengan Mir. Ia pun mengisyaratkan kalau tidak ada masalah. Secara logika, Mir adalah pembalap hebat. Dia juara dunia MotoGP, Alex Rins pembalap bagus, Pol juga sama seperti itu.
Namun saya tahu bahwa Honda akan selalu mencari struktur terbaik secara umum. Saya punya kontrak dan rekan setim, bukan saya yang memutuskan dan saya tidak mau mengintervensi. Honda akan mencoba menemukan yang terbaik untuk menciptakan tim kompetitif dan mencapai target. Yang mana kalau itu tak menang, maka yang lain akan melakukannya. Impiannya adalah memiliki 2 pembalap di depan, ucap Marquez. The Baby Alien menyayangkan hilangnya satu konstruktor pesaing. Dari sisi rivalitas memang jadi relatif lebih ringan, tapi tidak akan bagus untuk kompetisi. Ini adalah berita yang sangat buruk untuk kejuaraan. Tak bagus untuk sebuah pabrikan pergi. Makin banyak konstruktor di grid, makin bagus untuk hiburan. Jelas bahwa keputusan ini akan mengguncang pasar. Sekarang ada 2 pembalap bebas. Suzuki punya proyek bagus yang sudah berfungsi dan mereka banyak berevolusi. Itu artinya ada banyak insinyur hebat dan mekanik di sana. Itu akan mengubah paddock. Secara umum mereka mencari pekerjaan, ucap Marquez. Pembalap yang masih terikat kontrak hingga 2024 tersebut mengungkapkan kalau masih ada yang hilang dari dirinya. Karena itu, target maksimalnya adalah bersaing untuk zona 3 besar. Saya bicara secara umum, bukan tentang poin spesifik. Saya merujuk pada keyakinan terhadap motor, kondisi fisik, dan hasil yang menunjukkan perkembangan dalam balapan baru-baru ini. Namun ada yang hilang. Kami perlu memberikan satu dorongan lagi kalau kami ingin memulai pertarungan posisi podium. Saya tidak bilang untuk menang, saya katakan podium. Lihat saja apakah kami mencoba mengambil langkah itu. Hasil tes bagus, tapi setiap pembalap selalu menginginkan lebih dari yang diharapkan, termasuk insinyur Honda. Mereka juga ingin lebih. Berbagai perangkat dites, beberapa berfungsi dan yang lain tidak sesuai ekspektasi. Tapi kuncinya adalah terus mengusahakan dan berevolusi, tutup Marquez.